Hai semua, apa kabar? Hari ini kita camping di Saint Baton. Ini pagi hari ya, di sini lagi musim dingin. Jadi langitnya itu merah membara. Tuh sampai ada kayak pelangi gitu loh. Nah, ini aku baru bangun. Biasa kalau bangun tuh pasti nguap-nguap dulu lah. Masa lari gitu ya. Nah, udah itu si suami nih masih melayang-layang gitu, masih di mana gitu loh itunya tuh mimpinya. Nah, saya kegiatan sekarang pagi ini adalah memasak air untuk bikin teh gitu loh. Nah, dapurnya tuh di luar. Kalau ada dapur di dalam juga ada, tapi itu untuk kalau musim hujan atau musim salju baru masaknya di dalam, atau halilintar gitu loh baru di dalam. Kaget kan, makanya kita sukanya makan di luar, masaknya juga di luar biar nggak bau itu si dalam karavannya gitu loh. Dan ini ditemani oleh sapi. Jauh sih dari tempatnya, cuman suaranya tuh ngegaungnya itu loh keras banget sampai sini gitu loh. Ya gitulah, ini kan tempat camping yang gratis. Ada yang membayar, ada yang enggak. Ini gratis dari pemerintah. Jadi kebanyakan di sini tuh yang bawa karavan, yang bawa motorhome itu biasanya punya rumah. Kalau di sini, tapi kalau di tempat lain aku sering lihat ada juga sih yang tinggal di karavan, tapi kayaknya sedikit deh di New Zealand. Orang sedikit banget, nggak kayak di Amerika apa di mana gitu. Karena mungkin orangnya banyak, di sini kan orangnya dikit, tanahnya juga luas. Kalau orangnya sedikit. Nah, ini pagi-pagi aku tuh pengen nasi goreng, terus bojoku ngangetin. Kalian bingung kan? Kok listrik dari mana? Kan gak ada listrik di sana. Maksudnya di lapangan itu. Ya adalah pakai tenaga matahari kita. Di motorhome-nya itu, di karavannya itu di atasnya ada tenaga matahari untuk nonton TV, untuk kulkas gitu loh. Semuanya ada gitu loh. Jadi gak repot. Gak usah bawa-bawa kabel. Atau ada diesel juga, saya ada diesel kalau emergency. Nah, ini untuk heater, kalau itu diesel kita ada, tapi untuk heater jadi dikasih bensin. Nah, itu ada. Nah, ini suami cuci piring setelah aku makan pagi. Itulah enaknya. Ya sebenarnya suami-suami sekarang, mau suami Indo, mau suami bule, sebenarnya udah mulai ngerti, saling pengertian, masakin istri juga. Nah, ini si Sarah, nah yang anjing ini namanya Sarah sama Harry, yang hitam Harry. Itu lagi nungguin makan pagi juga, sarapan. Terus suami say hello. Karena kita pergi campingnya itu sama teman, itu namanya Jason, yang ini cowoknya namanya Jason, sedangkan yang ceweknya itu istrinya namanya Charlene. Dia tuh lagi bawa roti mau dibakar. Nah, dia sih praktis aja, dia juga bakarnya di luar. Sebenarnya bisa bakar di dalam, tapi kan jadi berembun gitu loh. Kalau nggak emergency banget, kenapa nggak di luar aja kan? Jadi ini pembakarannya yang mudah nih, nggak usah repot-repot. Nah, ini si Harry, ini badan segede gabang, tapi sesapi lah, anak sapi sebenarnya si Harry ini. Ini tuh nggak galak sama sekali loh. Semakin gede itu anjing atau semakin rambutnya panjang, itu justru nggak galak. Tapi kalau rambutnya gundul, nggak ada rambutnya, atau badannya kecil, waduh itu yang galak-galak. Apalagi
setengah gede gitu. Aduh galaknya minta ampun, kayak pitbull gitu loh. Ini mah enggak, kalian deketin malah pengennya ini digaruk-garuk. Isinya cuma tidur, makan, tapi nyenengin, bikin kita happy tuh. Dan ini namanya si Sarah ini cewek, lagi puber-pubernya, senengnya deketnya sama cowok. Kalau sama aku mah enggak mau. Heran aku mau sama ini. Dia deket mungkin karena bojoku pernah punya anjing 12 husky, jadi tahu menangani anjing, gimana karakternya kali ya. Nah ini si anjing ini ya ampun bete banget tuh. Oh ya, selain itu daripada kita tinggal di camping, akhirnya kita pergi ke Sandbatten-nya, danau Sandbatten untuk paddleboat. Nah kita udah sampai nih, cuma 3 menit sih dari tempat camping, karena dibatasin gunung-gunung gitu loh. Sebenarnya cuma nyebrang, tapi karena kayak gitu jadi nggak bisa lewat, ya udah lewatnya kampung. Nah ini sebenarnya ceritanya si danau ini tuh danau buatan gitu loh, bekas dari galian emas gitu loh. Dan karena udah nggak dipakai lagi, akhirnya keluar air. Jadi nggak gede banget, tapi lumayan gitu kalau buat main-main. Untuk jauh juga sih, gede banget sih sebenarnya, cuman nggak sekayak danau yang luas banget, nggak kayak Danau Toba gitu, enggak. Dan ini senengnya aku tuh di sini kalau pergi-pergi ke alam gitu, nggak ada apa tuh buaya atau ular atau nyamuk malaria, pokoknya binatang-binatang yang berbahaya itu nggak ada di New Zealand. Kayak apa yang saya takutkan itu tuh nggak ada di sini. Itu yang buat aku bahagia, itu doang. Jadi mau tidur di camping tuh nggak ada yang namanya merayap atau namanya lintah, kayak nggak ada gitu loh. Yang ada pokoknya yang lucu-lucu, kayak penguin, kayak apa tuh, pokoknya yang lucu-lucu adanya gitu loh. Kambing liar kan banyak di sini, tinggal nembak. Terus bebek, terus di sini juga ikannya itu banyak juga di sini sebenarnya ikannya. Namanya ikan trout kalau nggak salah, semacam ikan salmon gitu loh. Cuman bedanya ikan trout itu nggak merah, dalamnya agak pink gitu loh. Nah sekarang suami lagi bikin masak untuk dinner, untuk makan malam. Jadi dia ngiris-ngirisnya di dalam, nanti masaknya di luar. Karena kan sebenarnya sekarang tuh lagi musim winter, jadi waktu itu udaranya itu, cuacanya tuh warnanya tuh masih terang gitu loh. Nah ini kita lagi bojoku tuh lagi bikin oseng-oseng dari labu air sama pare sama terong, semuanya dari kebunku sendiri. Sengaja ya aku nanam karena mahal. Kalau minta, aduh nggak deh, aku malu gitu loh. Ya kalau sekali 2 kali sih nggak apa-apa, tapi dulu aku punya tetangga kayak gitu. Daripada gitu aku mendingan nanam deh, lebih irit. Jadi dapur bisa ngebul. Nah sekarang nih suami lagi bikin steak campur pare. Jadi steaknya dibakar, terus oseng pare campur labu air sama terong. Jadi nanti diiris-iris baru begitulah pokoknya. Dia tuh chef, jadi tahu cara masak. Enaknya gitu, aku tinggal ongkang-ongkang aja kaki. Kalau masakan Indo dia nggak ngerti,
suka nggak enak deh. Padahal dia harusnya tahu tapi nggak tahu tuh. Dia kan memang pastry chef, berarti dia harus masak itu masak manis-manis, bukan masak sayuran kayak gitu. Chef tuh kan ada dua, sous chef sama pastry chef. Sous chef tuh yang masak-masak. Nah ini lagi dibakar steaknya, dan tetangga tuh kita mau bagi buat tetangga juga, karena kemarin tuh tak kasih tahu itu katanya kalau kalian makan pare akan umur panjang, tapi kan pahit kata mereka. Iya, justru itu yang bikin umur panjang. Coba lihat di Google deh, di Jepang semua banyak makan pare, gara-gara itu mereka makan pare jadi doyan. Suamiku juga jadi akhirnya makan pare, dikit-dikit pare. Padahal gak tahu, aku ngentah ngarang. Kalau kan sesuai yang di Google, masa mau ngarang? Ya Google juga gak tahu dia ngarang apa nggak orang kenyataannya di Jepang begitu. Nah ini suami bawa dari rumah 2 dengan bentuk yang sama. Ya iyalah. Nah ini hasilnya nasi. Ini makan malamnya kita nih. Tuh parenya sampai di